Oke. Kalau bahas soal-soal di bab 2 ya. Ada saran soal nomor berapa? Bab 2.1 dulu deh. 2.1. Mulai dari nomor 1 bagian A deh ya. Oke, sebenarnya mungkin mau review singkat dulu buat integral. Oke, yang buat nomor 1 itu integralnya kita pakai integral parsial. Nah, integral parsial itu kayak gimana? Integral parsial itu bentuknya kayak gini. Jadi integral U dv itu sama dengan UV min integral V du. Ini yang bakal kita pakai nanti di nomor 1. Jadi mungkin di nomor 1A itu kita punya integral x e pangkat min x dx. Nah, gimana cara nentuin yang mana U, yang mana dv-nya? Kita lihat bahwa kalau bisa U itu yang sekali bisa habis gitu, bisa habis diturunin. Contohnya yang ini X. Jadi misal U sama dengan X, jadi di sini kita dapat DU-nya sama dengan DX. Sekarang yang sini itu jadinya DV. Dan DV itu sama dengan E pangkat min X dx. Sekarang untuk nyari V, berarti kita integralin kan. Integral DV, integral E pangkat min X dx. Yang ini V, yang ini kalian harus bisa cepat ya kalau integralin gini. Karena jadi ini nggak perlu misal-misal lagi. Karena E pangkat min X itu nanti bakal E pangkat min X dikali turunannya min X ini. Berarti min dikali seper sih sebenarnya. Dikali seper min 1 gitu. Jadi di sini. Kan kalau kita turunin kita dapat E pangkat min X dikali min 1 sama dengan E pangkat min X kan. Kita dapat ini, tinggal kita substitusiin aja. Integral x e pangkat min x dx sama dengan U-nya itu tadi x, V-nya itu min e pangkat min x, kemudian minus integral V-nya itu min e pangkat min x, du-nya itu dx. Ini kita dapat min x e pangkat min x dikurang ditambah ya karena di sini juga min integral e pangkat min x dx. Berarti ini min x e pangkat min x. Ini kita sama ya kayak integral dv tadi. Berarti ini min e pangkat min x. Kalau kita faktorin ya bisa min e pangkat min x dikali x plus 1. Ini buat yang nomor 1A. Ini ada pertanyaan? Udah ya, aku coba ke nomor 1 yang B itu mirip yang K deh ya. Yang K dulu, 1K integral dari ln T kuadrat plus 1 dt.
Nah, sekarang kalau di len kayak gini kita kan nggak tahu mana yang U, mana yang V, kan cuma satu suku juga. Kita bisa ya kayak coba-coba aja lah. Misal gini, ini T kuadrat plus satunya, misal kita misalin dulu deh. T kuadrat plus satunya sama dengan U, sama dengan X saja. Sama dengan X. Berarti 2T dt, kita dapat dx. Berarti dt-nya sama dengan 1/2T, ya, 1/2T dx. Sorry, ini nggak bisa ya. Kalau 2T nanti bentuknya ln X/2T. Jadi kayak gini. Kita misalnya aja. Kita misal U sama dengan ln T kuadrat plus 1 dan dv-nya sama dengan dt. Berarti du sama dengan 1/T kuadrat plus 1 karena turunan kan seper X turunan X, dan ini dikali turunan dalamnya berarti dikali 2T dt, jangan lupa. Dan ini berarti V-nya sama dengan P. Kita coba apakah bisa. Di sini kita dapat integral ln T kuadrat plus 1 dt sama dengan U-nya tadi ln T kuadrat plus 1, V-nya itu T, aku taruh depan aja, T, minus integral dari V-nya itu T, dan du-nya itu 2T per T kuadrat plus 1 dt. Berarti di sini kita dapat T ln T kuadrat plus 1 min 2-nya aku taruh sini, T kuadrat per T kuadrat plus 1 dt. Nah, sekarang untuk nyari integralnya kita bisa manipulasi bentuknya. Jadi di sini kita punya T ln T kuadrat plus 1 min 2 integral dari T kuadrat plus 1 kita kurangin 1 per T kuadrat plus 1 per T kuadrat plus 1 dt. Di sini T ln T kuadrat plus 1 min 2, di sini integralnya X, kok X ya, 1 ya, 1 min 1 per T kuadrat plus 1 dt. Berarti di sini T ln T kuadrat plus 1 min 2 dikali T ya, integral yang 1, min yang ini adalah tan inverse T. Oh ya, di sini jangan lupa plus C-nya ya. Plus C. Berarti kalau kita jabarin lagi, kita punya T ln T kuadrat plus 1 dikurang 2T ditambah 2 tan inverse dari T plus C. Kayaknya ini jawabannya. Semoga nggak ada yang salah hitung ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Mas, izin bertanya, saya kurang paham yang dari ini loh, Mas. Yang baris kedua, yang bagian integral. Yang ini kah? Iya, jadi yang bawahnya itu loh, Mas. Jadi yang ketiga ya? Oke. Iya. Jadi gini, itu kan kita punya ini, T kuadrat per T kuadrat plus 1 ya. Sekarang kita manipulasi bentuknya. Kalau kita misal tambahin 1 nih, T kuadrat plus 1 per T kuadrat plus 1. Kan jadinya habis ya, dibagikan jadinya 1. Nah, ini kita bisa dikurang dengan 1. Kan ini kan kalau di jumlah 0 ya, jadi kita nggak ngubah bentuknya.
Sekarang kalau dipecahan, kan misal A plus B per C kan sama dengan A per C tambah B per C. Berarti kan T kuadrat plus 1 dibagi T kuadrat plus 1 min 1 per T kuadrat plus 1. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ya, gimana sih kok bisa muncul ide kayak gitu? Sebenarnya ini hasil eksplorasi aja sih. Kayak ini kan ada T kuadrat plus 1. Kalau misal mau dicoba misalin P sama dengan T kuadrat plus 1, dP sama dengan 2T dt. Ini nanti bakal agak susah. Jadi lebih enak kalau misal kita manipulasi aja bentuknya. Kayak gini. Nah, itu nanti mungkin kalian juga udah belajar di 2.2 buat integral fungsi rasional tak sejati di halaman 93. Kurang lebih idenya sama kayak gitu sih. Nanti yang lebih lengkapnya ada di 2.2 buat gimana manipulasinya. Intinya kalau misal derajat pembilang kurang dari penyebut, itu biasanya kita pakai integral fungsi rasional. Itu di halaman subbab 2.2 lah, pakai pecahan parsial. Kita pakainya pecahan parsial. Nah, tapi kalau pembilangnya lebih dari atau sama dengan penyebut, kita nanti pakainya lebih enak itu diapakan ya, di manipulasi bentuknya lah, manipulasi bentuk. Dan yang lebih proseduralnya itu kayak yang di halaman 93 di buku yang baru ya, mungkin ada juga yang punya yang lama. Oke, gimana? Iya, sudah paham, Mas. Oke, yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kalian mungkin bisa coba dulu nomor yang N ya, 1N. Aku juga mau ngerjain dulu guys. Soalnya aku juga udah lama nggak ngerjain. Lupa.
Oke, gimana ini idenya? Ada yang dapat? Bisa on mic atau di chat juga boleh kok. Punya apa nih? Punya. Kita cari U sama V-nya. U-nya pakai tan inverse 5 theta bisa nggak, Mas? Oke, kita coba ya. Tan inverse 5 theta. Turunannya apa nih? 1 langsung aja ya, Mas. 5 per 1 plus 5 theta. Oh ya, 5 per 1 plus 1 plus 1 plus 25. 25 theta kuadrat ya. Iya. Oke. Berarti V-nya d theta. Sorry, dV-nya d theta, V-nya theta. Berarti kita peroleh sama dengan theta dikali tan inverse 5 theta min integral theta per ini dikali 5 ya, bagi 1 plus 25 theta kuadrat d theta. Kalau gitu yang ini kita misalin lagi, 1 plus 25 theta kuadrat sama dengan P ya, P aja ya, karena di sini U. Berarti 50 theta d theta itu sama dengan dV, berarti 5 theta d theta-nya itu sama dengan 1/10 dV. Ya, benar ya. Jadi di sini kita dapat theta tan inverse 5 theta min integral ini 1 per P dikali 5 tetanya, 5 theta d tetanya kita ganti 1/10 P, 1/10 dP, 1/10-nya aku taruh luar aja, dP. Berarti theta tan inverse 5 theta min 1/10 kita kalikan dengan ini ln P ya berarti. Dan P-nya tadi 1 plus 25 theta kuadrat. Berarti ini tan inverse 5 theta min ln 1 plus 25 theta kuadrat per 10. Ini nggak mutlak, nggak apa-apa ya, karena 1 plus 25 theta kuadrat itu pasti positif. Jadi kita nggak pakai nilai mutlak juga nggak masalah. Ini jangan lupa plus C. Oke, terima kasih tadi. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ini soal-soalnya banyak sih. Paling ada mungkin dari Bunur ada tugas gitu. Berapa nomor? Udah ada tugas belum? Ada, Mas. Udah ada ya. Ini kalau ada pertanyaan boleh sampaikan. Kita masih di nomor 1. Di nomor 1 aja sampai Y. 25 soal. Yang R dulu deh ya. Itu nanti kita maksimal banget jam 11 lah. Nggak usah sampai siang-siang banget. Yang R itu pangkat AT sin BT DT. Nah, sebenarnya tadi di awal kan aku bilang cari yang bisa diturunin tinggal habis gitu ya. Tapi ya nggak selalu gitu. Ini kita bisa coba-coba gitu sih sebenarnya. Kalau aku mungkin kita bisa coba di sini pakai ini dulu ya. Ini misal
Lah, nggak anu ya, nggak. Ini nggak apa? Sorry, ini nggak premium. Kirain tadi udah daftar akun baru, ternyata emailnya masih yang lama. Oke, semoga yang soal ini udah habis dulu. Jadi misal U-nya sin BT, maka DU-nya cos ya, berarti B dikali cos BT DT. Sekarang E pangkat AT DT sama dengan DP, B-nya sama dengan 1/A E pangkat AT. Ini diintegralin ya. Sekarang berarti kita punya sin BT E pangkat AT per A dikurangi integral V-nya ini 1/A-nya masuk, kemudian B-nya taruh sini, ini cos BT E pangkat AT GT. Oke, sekarang kita misalin lagi yang sini. Nanti bakal sirkular gitulah. B-nya itu, U-nya itu cos BT. Berarti DU-nya min sin BT GT. Sekarang V-nya sama, E pangkat AT DT, ininya juga sama kayak gini. Berarti ini kalau aku misalin ini kotak dikurang B per A, jangan lupa ini kurungnya hati-hati. U-nya itu cos BT. Oh ya, ini kali B ya. Enggak, sorry, yang ini yang dikali B. Min B sin BT. Kemudian ini E pangkat AT, V-nya ya, dibagi A, dikurang 1/A lagi, B-nya juga masih ada di sini. Integral, tapi karena ini min jadinya plus ya di sini. Plus E pangkat AT sin BT DT. Sekarang kita punya yang sini kotak. Ini kotak 1 ya. Yang sini B per A dikali ini kotak 2. Mungkin gini aja dulu deh. B cos BT E pangkat AT dibagi A kuadrat ditambah B per A. Yang sini kita misalin I ya. Ini kita misalin I, berarti di sini B per A kali I ya. Karena sama kan, E pangkat AT sin BT DT, di sini juga E pangkat AT sin BT DT. Sekarang kita punya I dikurang B per A dikali I sama dengan sin BT E pangkat AT dibagi A kuadrat, dibagi A ya. Bagi A dikurang B cos BT E pangkat AT dibagi A kuadrat. Berarti yang sini I dikali 1 min B per A. Sedangkan 1 min B per A itu sama dengan I dikali A min B per A. Sama dengan sin BT E pangkat AT dibagi A dikurang B cos BT E pangkat AT dibagi A kuadrat. Oh sorry, di sini kurang ya. Ini B kuadrat per A kuadrat. Ini B kuadrat per A kuadrat. Jadi di sini A kuadrat, B kuadrat, ini A kuadrat juga. Berarti kalau dikali, berarti I-nya sama dengan
A kuadrat per A kuadrat min B kuadrat, kita kali sin BT, E pangkat AT dibagi A, dikurang B, cos BT, E pangkat AT, dibagi A kuadrat, plus C-nya jangan lupa. Mungkin ini bisa kita sederhanakan juga sih sebenarnya. A-nya A sin BT, E pangkat AT, dikurang A kuadratnya habis. Ini B, cos BT, E pangkat AT, kita bagi dengan A kuadrat dikurang B kuadrat tambah C. Oke, mungkin ini yang lebih sederhananya. Mungkin ada pertanyaan? Atau aku kecepatan? Di sini. Kalau aku nggak teliti juga kabarin ya. Karena ya wajar lah nggak teliti itu. Oke, mungkin kalau nggak ada, aku end dulu ya. Nanti join lagi di sini. Mumpung sebelum habis.